Hai, aku Evelyn Kinien dan Pahan dari kelas 11 MIA 8. Pada video kali ini, aku akan membahas buku yang gak asing lagi didengar di telinga. Karena pada masanya buku ini pernah sangat viral di media sosial, bahkan ditayangkan di media televisi. Judulnya ialah Layangan Putus, karya Mami Asef, penerbit RMD Publish, tahun terbit 2020, jumlah halaman 268 halaman dengan genre romantis. Layangan Putus kembali diperbincangkan, bahkan banyak yang ingin membaca lengkap versi novelnya sebelum menonton seriesnya. Terlebih lagi, headline kisah nyata menjadi alasan besar mengapa novel ini menjadi menarik untuk dibaca. Buku ini mengangkat kisah tentang seseorang istri bernama Kinan yang dipoligami oleh suaminya bernama Ariel secara diam-diam. Untuk membahas lebih lanjut, kita simak sama-sama ya. Kamu beliin dia penthouse harga 5M. It's a fucking penthouse. Terus kamu bawa dia ke Kapadokia. It's my dream, not her. My dream, Mas. Kisah novel Layangan Putus berawal dari seorang gadis remaja polos yang bernama Kinan, berasal dari daerah. Tumbuh berkembang dan menemukan cinta di kota besar yang sangat berbeda dengan iklim daerah asalnya. Mimpi sederhananya menyambung pendidikan dan menyelesaikannya tepat waktu. Namun berubah setelah ia mengenal sosok lelaki tangguh yang mandiri dan berpendirian. Mengenalkannya dengan dunia baru yang belum pernah ia temui. Dunia yang asik dan menyenangkan, yang berbeda total dengan kehidupan remaja di daerah asalnya. Laki-laki bernama Aris itu membuat Kinan jatuh cinta karena sosoknya yang menyenangkan, gigih dan mampu mengubah cara pandangnya kepada dunia. Hingga akhirnya mereka berdua menyamakan visi dan berjanji dalam ikatan pernikahan. Mereka memulai semua kehidupan dari awal, Kinan dengan setia mendampingi Aris membangun mimpi mereka. Perubahan pola pikir Aris kembali mengubah cara pandang Kinan terhadap prioritas kehidupan. Pada masa-masa awal pernikahan tentu semua berjalan mulus. Kinan begitu bahagia dengan keluarganya. Meski memiliki suami saleh, tampan, dan pekerja keras, tentu menjadi idaman semua wanita di dunia ini. Tetapi Kinan tidak perlu susah memimpikannya karena keberadaan Aris yang sudah membuatnya menjadi wanita paling beruntung. Namun, seperti banyaknya kata orang, tidak ada satupun yang berjalan dengan mulus di dunia ini, termasuk pernikahannya. Kinan tetap setia di sisi Aris dan melupakan mimpinya menjadi wanita karir serta memilih merawat keluarga di rumah sesuai permintaan Aris. Sambil kembali mengenal Tuhan, Aris mampu meyakinkan Kinan bahwa cukup Aris saja yang keluar bekerja dan itu sudah cukup membawa Kinan memenuhi mimpinya saat kecil untuk berpetualang menaiki balon udara. Kinan jatuh cinta akan keindahan Kapadokia dan balon udara yang menghiasi angkasa. Namun takdir berkata lain. Ketika Aris menyaksikan keindahan tersebut, namun Kinan hanya sanggup menikmati dari foto-foto yang ia temui di ponsel suaminya bersama wanita lain. Lelaki yang dipercaya Kinan untuk mengabdi sepanjang hidupnya ternyata tega mengkhianatinya. Inilah puncak konflik yang terdapat pada novel Layangan Putus. Rumah tangga yang selalu berusaha Kinan jaga, ternyata diruntuhkan sendiri oleh penyangga di dalamnya. Setelah kehilangan anaknya dalam kandungannya yang kelima, Kinan mengetahui bahwa Aris selingkuh. Rasanya bagai dunia runtuh. 12 hari menghilang, Aris kembali ke rumah dengan semua hal baru yang belum pernah diketahui oleh Kinan. Akankah Kinan kembali mendapatkan pengertian dari Aris dengan pilihannya? Penggambaran tokoh Kinan sebagai perempuan tangguh sungguh luar biasa. Sosok yang terus wanita bersikap baik di tengah sakit hatinya kepada Aris, namun dirinya harus fokus merawat keempat buah hatinya. Meski diakhiri mereka berpisah, namun Kinan tidak membatasi jika anak-anaknya ingin bermain bersama sang ayah. Kinan pun akhirnya memilih pindah ke Malang dan membuka sebuah klinik hewan. Bersama dengan temannya, ia kembali memulai kehidupannya di sana, menyekolahkan anaknya di tempat yang baru, meskipun Haris masih terus muncul dan menghubunginya untuk bertemu anak-anaknya, mengajaknya bermain bahkan liburan ke Singapura. Ada pula kelebihan novel ini, yaitu
Pembaca diajak menikmati tiap kalimat disusun dengan santai sambil sesekali terbawa emosi bahagia dan sedih dari para tokohnya. Sehingga bagi kalian yang menyukai cerita-cerita sedih, romantis, dan pastinya bikin nangis, dapat menambahkan buku ini ke dalam salah satu daftar bacaan kalian. Ada kelebihan, pasti ada kekurangan. Novel ini memiliki alur yang maju mundur sehingga mungkin ketika membaca di awal hingga akhir, kalian akan sedikit bingung. Apalagi pembaca yang telah menonton serialnya terlebih dahulu. Akan ada sedikit perbedaan pada beberapa bagian antara novel dengan seriesnya. Mulai dari nama Aris yang berubah menjadi Arif, penampilan fisik Kinan, pekerjaan hingga situasi ketika perselingkuhan mulai terbongkar. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Bila ada kata yang salah ataupun kekurangan, mohon dimaafkan. Sampai bertemu lagi.